Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku dalam pembelajaran kelas 5 semester 2 SD Seropan. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahan, subtema 1, suhu dan kalor dalam pembelajaran 1. Bersama Ibu Feti Diah Rahmawati. Selamat belajar. Sumber energi panas. Di bawah ini ada beberapa contoh gambar tentang peristiwa yang berkaitan dengan sumber energi panas. Yang pertama adalah gambar pakaian basah yang dijemur, lama-kelamaan akan kering. Pakaian basah menjadi kering dikarenakan adanya pengaruh energi panas dari matahari. Gambar kedua adalah pakaian yang sudah kering biasanya akan dirapikan menggunakan setrika listrik. Panas dari setrika listrik bersumber pada aliran listrik. Dan gambar ketiga adalah memasak air yang awalnya dingin, lama-kelamaan akan terasa panas bahkan sampai mendidih. Air yang menjadi panas bahkan sampai mendidih dikarenakan adanya pengaruh energi panas dari api. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar dan tidak akan pernah habis. Beberapa manfaat dari sumber energi panas matahari. Pertama, membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis. Kedua, dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Ketiga, dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia seperti pembuatan garam, mengeringkan padi, mengeringkan kerupuk, mengeringkan ikan asin, mengeringkan pakaian yang basah, dan lain-lain. Sumber energi panas yang lainnya juga dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Menggosokkan kedua telapak tangan hingga beberapa saat. Kedua telapak tangan yang saling digesekkan akan menghasilkan panas. Orang yang kedinginan akan merasa hangat jika kedua telapak tangannya saling digesekkan. Nah, coba anak-anak sekarang membuktikan. Kedua telapak tangan anak-anak silahkan digesek-gesekkan. Kemudian rasakan apakah benar akan menghasilkan panas. Menggosokkan garis atau mistar plastik pada kain yang kering selama beberapa saat. Permukaan penggaris plastik akan menghasilkan panas. Nah, sekarang coba anak-anak mengambil penggaris plastik, kemudian digesek-gesekkan pada kain kering hingga beberapa saat. Kemudian, permukaan penggaris plastik silahkan dipegang dan rasakan apakah benar akan terasa hangat. Sumber energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api salah satunya dengan cara
menggosok-gosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Ada juga yang menggosok-gosokkan kayu kering dengan tanah yang kering sampai mengeluarkan percikan api. Berbeda, di zaman modern ini kita dengan mudah bisa mendapatkan api, yaitu dapat kita peroleh dari korek api ataupun dari kompor. Perpindahan kalor. Kalor disebut juga dengan energi panas. Untuk mengetahui suatu benda memiliki energi kalor atau tidak, diperlukan suatu pengukuran suhu yang dinamakan dengan termometer. Coba anak-anak lihat gambarnya. Pasti anak-anak sudah pernah menggunakannya. Suhu suatu benda dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Perpindahan energi kalor terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dari matahari dapat berpindah ke permukaan bumi secara langsung tanpa perantara sehingga kita dapat merasakan panas matahari. Di sini, matahari sebagai sumber energi panas. Saat kita berada di dekat api unggun, tubuh kita lama-kelamaan akan menjadi hangat karena terjadi perpindahan kalor. Kalor yang berasal dari api unggun memancarkan panas sehingga membuat sekelilingnya menjadi hangat. Api unggun sebagai sumber energi panas dan udara sebagai perantaranya. Saat kita memasak bahan makanan, makanan tersebut lama-kelamaan akan menjadi matang karena terjadi perpindahan kalor. Kompor sebagai sumber energi yang menyalurkan energi panas pada panci yang digunakan untuk memasak. Api kompor sebagai sumber energi panas dan panci sebagai perantaranya. Pencegahan perpindahan kalor. Contoh dari pencegahan perpindahan kalor adalah termos air. Termos air merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor, sehingga air di dalam termos suhunya terjaga atau tetap panas. Bagian dalam termos terbuat dari botol kaca yang memiliki 2 lapisan. Pada luar lapisan termos dicat perak. Sekat antara botol kaca dengan lapisan luar merupakan ruang hampa udara yang dapat mencegah perpindahan panas. Penutup termos biasanya terbuat dari gabus atau plastik yang tahan panas. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi bersifat keilmuan, di mana penjelasannya harus berisi informasi berdasarkan fakta. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Langkah-langkah untuk memahami teks eksplanasi. Yang pertama, menemukan kata-kata kunci. Kata kunci merupakan kata-kata yang penting dan biasanya sering muncul dalam teks bacaan. Kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bacaan tersebut. Contoh
Teks eksplanasi. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Setelah membaca teks ini, kita bisa mencari kata kunci. Kata yang penting yang biasanya sering muncul atau sering dibahas dalam teks ini. Yang pertama, kita menemukan energi panas. Yang kedua, kita menemukan sumber energi. Yang ketiga, kita menemukan matahari. Dan yang keempat adalah proses fotosintesis. Ayo latihan. Perhatikan tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatan yang menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, silahkan kalian menyalin tabel ini ke dalam buku tulis tematik kalian. Kemudian dituliskan contohnya. Yang pertama, kegiatan menggoreng makanan. Alat yang digunakan ada wajan dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor. Kemudian silakan melanjutkan untuk mengerjakan nomor 2 sampai nomor 6. Selamat mengerjakan. Selamat belajar. Semangat mengerjakan tugas.